Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel baru saya. Di sini saya akan sharing tentang dunia perkuliahan. Meskipun saya baru mulai ya, saya akan mencoba sharing ke teman-teman semua. Kenapa sih kita harus kuliah? Ya, jadi pertanyaan itu sering muncul itu ketika kita lulus dari jenjang pendidikan SMA, SMK dan pendidikan sederajat lainnya. Jadi kita mau memutuskan untuk kuliah ataupun kerja. Berdasarkan pengalaman saya, jadi setelah saya dulu lulus sekolah SMK itu, jujur lebih tertarik ke dunia kerja karena secara profit, secara benefit memang lebih menghasilkan gitu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, di dunia kerja pun memang membutuhkan menuntut kita untuk kuliah lagi. Kenapa? Karena secara penyebaran teman-teman lulusan SMA, SMK sederajat itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan lulusan sarjana. Jadi di sini kesempatan untuk kita di dunia kerja juga peluangnya akan lebih bagus. Dan tentunya untuk posisi-posisi tertentu juga memang dibutuhkan untuk seseorang yang memang sudah lulus sarjana. Mungkin ada pertanyaan, ketika kamu nanti kuliah apa jurusan yang akan kamu ambil? Nah, di sini saya akan sedikit memberi saran ke buat teman-teman nanti yang akan mengambil jurusan perkuliahan. Kalau dari saya pribadi akan lebih condong ke teknik informatika ya. Kenapa harus ke sana? Karena di dalam teknik informatika banyak yang kita pelajari tentang teknologi-teknologi yang memang dari zaman ke zaman, dari waktu-waktu itu akan terus berkembang. Salah satu contohnya itu media sosial, kemudian yang berhubungan dengan IT itu adalah berbagai macam program-program atau aplikasi-aplikasi yang memang dulunya itu tidak ada, sekarang itu merajalela. Salah satu contohnya yang dipakai untuk program pemerintah sendiri itu semua sekarang hampir banyak kegiatan-kegiatan untuk pemerintahan itu berbasis online. Contohnya KTP elektronik sekarang sudah dikatakan ya banyak yang membutuhkan KTP elektronik itu untuk semua persyaratan. Dan bagusnya untuk KTP elektronik tersebut itu satu NIK atau nomor induk kependudukan itu dipakai di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada double data di setiap masing-masing daerah. Dan banyak lagi contohnya semua kegiatan pemerintahan yang berbasis aplikasi, bayar pajak, kemudian jam sostek dan lain-lain, BPJS. Jadi memang dituntut ada perkembangan zaman yang semuanya itu harus berbasis teknologi. Nah, di sini saya melihat ada peluang bahwa di dunia digital ini, dunia yang berbasis aplikasi ini memang sangat menjanjikan ya, dimana kita ini sebagai manusia, sebagai orang akan menciptakan kemudahan yang berbasis teknologi, berbasis aplikasi yang memang kesana akan menggantikan manusia.
Jadi kalau kita nggak siap dengan aplikasi, tidak siap dengan sarana nanti yang akan kedepannya semua itu berbasis online dan lain-lain, ya secara tidak langsung kita akan tersingkirkan gitu. Mungkin ada satu alasan lagi kenapa saya harus mengambil jurusan TI, Teknologi Informatika, karena khusus di dunia kerja yang saya geluti dari 10 tahun ke belakang, memang hampir semua itu berbasis aplikasi. Jadi semua pergerakan, proses yang kita kerjakan itu semuanya berbasis aplikasi. Jadi di sini saya ingin kita tuh terjun langsung, hanya bukan sebagai user atau pemakai. Nanti kedepannya kita akan menjadi sebagai provider. Artinya kita akan menciptakan aplikasi-aplikasi atau program-program yang baru untuk menggantikan proses yang manual. Jadi karena semua sekarang sudah sistemnya digitalisasi, komputerisasi, dan ya bisa dibilang untuk proses manual itu hanya sebagian kecil khusus di tempat kerja saya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya karena saya ingin terus eksis di perkembangan teknologi sekarang, ya ini salah satunya saya ambil kuliah jurusan Teknologi Informatika, di mana di dalamnya kita mempelajari tentang banyak hal, ya terutama salah satunya itu kita bisa belajar untuk membuat aplikasi-aplikasi, program-program baru yang bisa menggantikan program yang sudah ada atau hanya memodifikasi program-program aplikasi yang sudah ada untuk mempermudah jalannya sebuah proses, entah itu proses produksi, proses distribusi, dan lain-lain. Karena kedepannya program-program yang bersifat manual akan dihilangkan dengan program-program yang memang semuanya serba otomatis, tidak lagi campur tangan manual di sana. Itu. Jika akan melanjutkan perkuliahan, di mana Anda akan kuliah atau kampus mana yang akan diambil? Di sini saya sedikit sharing ya. Kebetulan saya bekerja di daerah Cikarang, Bekasi, ya, di mana saya juga nggak mau harus kuliah di luar seputaran area Bekasi. Jadi saya memutuskan untuk mencari kampus-kampus yang memang ada kelas karyawan di daerah Bekasi. Nah, saya melirik satu kampus, yaitu kampus Universitas Pelita Bangsa, di mana kampus tersebut sudah terakreditasi B, ya, dan ada juga kelas untuk karyawan seperti saya. Jadi saya rasa itu cocok untuk pertimbangan teman-teman yang akan mengambil perkuliahan untuk kelas karyawan, ya bisa di kampus Universitas Pelita Bangsa Cikarang atau Bekasi. Ya, adapun jurusan-jurusannya juga lumayan lengkap ya di sana. Ada teknik, ya, ada kelas ekonomi dan lain-lain, ya. Untuk informasi lebih lanjut nanti di akhir video saya kasih link untuk akses. Jika
ketika teman-teman akan berminat untuk kuliah di kampus Universitas Pelita Bangsa, ya. Dan saya rasa di kampus ini kita diberi kemudahan, ya, khususnya untuk kita saat ini masih di pandemi COVID-19. Jadi di kampus UPB ini, kita sebut UPB, Universitas Pelita Bangsa, kita ada kelas online yang memang pihak kampus sudah menyiapkan satu aplikasi e-kampus yang memang di situ tuh lengkap. Jadi semua kegiatan perkuliahan kita, semua masalah administrasi kita sudah diwakilkan di aplikasi e-kampus. Di kampus UPB sendiri selama masa pandemi ini mereka menyediakan satu aplikasi namanya e-kampus, yang dimana di aplikasi tersebut itu resmi milik UPB yang mengcover semua kepentingan dari mahasiswanya, meliputi kegiatan belajar mengajar, kemudian kegiatan pembayaran administrasi dan lain-lain, ada seminar juga, pengumuman resmi dari pihak kampus, itu lengkap semuanya di sana. Jadi kita tidak harus susah payah untuk mendapatkan informasi dari pihak kampus, gitu kan, karena dari kampus sendiri sudah akan menginformasikan itu semuanya di sana, gitu. Dan saya rasa ini salah satu terobosan yang bagus untuk kampus-kampus di Indonesia tentunya, yang memang bagi kelas kita, kelas karyawan yang notabene waktu perkuliahannya itu ya hanya memang sedikit beda dengan reguler. Meskipun di UPB sendiri itu ada kelas reguler pagi juga, ya. Jadi kelasnya itu ada pagi, reguler malam, dan kelas Sabtu Minggu. Jadi ini sangat membantu ketika kita berhalangan untuk hadir tatap muka, kita bisa melihat di kampus untuk informasi materi perkuliahan dan lain-lain. Dan semua informasi tentang database mahasiswa juga ada di sana. Jadi ketika kita punya kegiatan yang berhubungan dengan kampus, contohnya ekoseminar dan lain-lain, itu langsung terupdate di sana. Ya, jadi baik kita pribadi ataupun pihak dosen, pihak kampus, itu kan mudah akses siapa-siapa saja yang ikut peran aktif dengan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar. Mungkin sekian video dari saya tentang kenapa kita harus kuliah, jurusan apa yang harus kita ambil, dan kenapa di mana kita harus mengambil kuliah. Itu sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang akan mengambil perkuliahan, baik yang baru lulus ataupun yang akan mengambil jalur perkuliahan untuk kelas karyawan seperti saya. Jadi satu slogan dari saya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, karena ini penting sekali buat kita, yang saya rasa terutama di dunia pendidikan. Pasti nanti ada kalanya di mana kita memang harus mengambil kuliah karena kita terbentur dengan sesuatu hal. Oke, sekian dari saya. Selamat bertemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.